kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang firman Tuhan ini yang dikatakan 5 raksasa. Wow, berbicara tentang raksasa, takut ya, raksasa giant. Tahukah Anda bahwa di dalam hidup kita ini ada raksasa-raksasa yang harus kita hadapi, yang harus kita depani setiap hari. Ya, baik seperti saudara saya Julius, raksasa dia lain macam. Baik Anda sebagai student, raksasa Anda mungkin tidak sama dengan kalau Anda seorang businessman, ya, seorang guru, seorang pastor, seorang pelayan Tuhan. Semua kita ada raksasa-raksasa. Dan dalam siri khotbah ini, saya mau supaya Anda ikut siri khotbah ini sampai akhir, baru Anda tahu betapa kita sedang berhadapan dengan raksasa-raksasa. Dan 5 raksasa ini 5 raksasa yang besar. Banyak raksasa-raksasa kecil lain. Kalau kita tidak mampu berhadapan dengan 5 raksasa ini, kita tidak boleh berhadapan dengan raksasa-raksasa lain. Nah dengan itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat firman Tuhan ini. Nah hari ini, kita akan belajar tentang Goliat. Goliat adalah raksasa yang pertama. Siapa kenal Goliat? Ada yang kenal Goliat? Oke, tidak apa. Kita akan belajar bersama-sama. Next slide. Nah, big idea yang saya ingin sampaikan hari ini, bahkan sepanjang siri khotbah ini, adalah berkisar tentang hal yang belum kita kalahkan di dalam hidup kita, baik itu pada masa muda kita, baik itu pada masa silam kita. Kalau itu belum kita kalahkan, itu akan akhirnya menyerang kita kembali pada masa ini dan masa akan datang. Kita tidak boleh katakan, oh itu sudah berlalu bah. Itu sudah lama, 10 tahun sudah. Kalau itu belum selesai, kalau itu belum kita kalahkan, itu akan menyerang kita suatu masa hari nanti. Nah, itu sebabnya kita akan belajar tentang siri 5 raksasa. Nah, sebagai pengenalan untuk firman Tuhan hari ini, next slide. Oke. Yaitu pertama, mengapa Daud mengambil 5 butir ataupun 5 biji batu licin dari sungai. Waktu Daud pergi berhadapan dengan Goliat, dia mengambil batu 5 biji ataupun 5 butir batu. Kenapa? Oke, keep that question dulu, simpan itu dulu, tak perlu jawab, tak perlu cari jawaban, tak perlu Google dulu ya. Jangan Google, don't Google. Kita cari di firman Tuhan. Kalau kamu Google pun tidak dapat jawabannya. I guarantee you. Ya. Itu sebabnya harus datang ke gereja. Amin. Itu harus dia datang dengar firman Tuhan. Itu harusnya baca firman Tuhan. Kenapa? Adakah itu secara kebetulan? Adakah nomor 5 itu adalah nomor anugerah? No. I think it's more than that. Soalan yang kedua yang akan dijawab hari ini melalui firman Tuhan hari ini adalah, apakah Goliat itu hanya seorang diri, Goliat dalam size tubuh yang besar, ataupun ada Goliat ataupun raksasa lain yang bersama dengan dia yang harus Daud hadapi. Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, ya dalam seluruh ayat pasal 17 itu menceritakan tentang bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Amin. Kita semua familiar, kita semua biasa dengan cerita itu. Nanti di akhir ini kita akan dapat jawabannya. Maka dengan itu saudara dan saudara yang saya kasih, siri khotbah bulan ini adalah kita akan belajar akhirnya bagaimana kita dapat mengalahkan raksasa di dalam hidup kita. Amen. Are you ready church? Are you ready? Yes, haleluya. Let's. Nah, kita pergi kepada ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 17. Saya hanya petik daripada 40 sampai 50, ya. Saya baca dengan suara kedengaran. Anda yang ada di Holfo dan di rumah, ikut pembacaan ini dalam hati kamu masing-masing ya. Dan saya mau supaya kita semua terlibat
di dalam pembacaan firman Tuhan. Lihat di screen sana, cukup besar untuk kita baca bersama-sama. Saya akan membaca dan Anda ikut pembacaan ini. Daud mengambil tongkatnya lalu memilih 5 butir anak batu yang licin dari sungai. Dia memasukkan batu-batu itu ke dalam kantung gembala miliknya dan membawa terbilnya. Setelah itu dia pun maju mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu pun datang mendekati Daud, sementara orang yang membawa perisainya ada di hadapannya. Ketika orang Filistin itu melihat dan mengamati Daud, dia memandang remeh terhadap Daud yang masih muda, kemerah-merahan dan elok rupanya. Kata orang Filistin itu kepada Daud, apakah aku ini anjing sehingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat? Dia mengutuk Daud demi tuan-tuannya. Kata orang Filistin itu lagi kepada Daud, kemarilah, akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Next slide. Kata Daud kepada orang Filistin itu, engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan Allah, Tuhan alam semesta, yaitu Allah barisan perang orang Israel yang kau cemuh itu. Pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan menumpaskanmu dan memanggal kepalamu. Pada hari ini juga akan kuberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di bumi. Dengan demikian seluruh bumi akan tahu bahwa ada Allah di Israel. Dan seluruh jemaah ini akan tahu bahwa Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang dan tombak. Karena peperangan ini sememangnya milik Tuhan. Dan dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Next slide. Pada waktu orang Filistin itu maju mendekat untuk menghadapi Daud, berlarilah Daud dengan cepat ke arah barisan perang musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud menyusupkan tangan ke dalam kantungnya dan mengambil sebutir anak batu dari dalamnya, lalu melontarkannya dengan terbilnya. Batu itu tepat mengena dahi orang Filistin itu dan terbenam di dalam dahinya, sehingga orang itu jatuh menyembam tanah. Demikianlah Daud menyerang orang Filistin itu dengan terbil dan batu. Dihentam dan dibunuhnya orang Filistin itu tanpa sebilah pedang di tangannya. Daud pun berlari, lalu berdiri di atas tubuh orang Filistin itu. Diambilnya pedangnya, dihunusnya daripada sarungnya. Lalu dibunuhnya orang itu dan dengan pedang itu dipenggalnya pula kepalanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu dalam, luas, dan tidak dapat diselami dan difahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Kami perlu Roh-Mu ya Tuhan. Berbicaralah sewaktu hamba-Mu berkata-kata di hadapan. Roh Kudus menyelami dan mendalami hati setiap pribadi kami. Supaya setiap firman, rema yang didengar dan itu akan menjadi rema dan menjadi kekuatan, menjadi kemenangan bagi setiap pribadi kami. Bahkan itu yang menjadi solusi, itu yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan hidup kami. Hari ini Tuhan kami harus berhadapan dengan raksasa-raksasa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman. Engkau telah memberikan kami kekuatan. Engkau telah memberikan kami jalan keluar. Engkau telah memberikan kami kemenangan. Salib Kristus itu adalah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Sebesar manapun raksasa yang kami hadapi, kami tahu kami telah memiliki kemenangan di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu Tuhan hidup dan benar yang akan membebaskan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Are you ready? Yes, haleluya. Nah, Daud mengambil 5 biji batu. Ya. Mengapa 5 biji? Mengapa harus 5 biji? Kenapa tidak 3, 1 saja ataupun 10? Dan semua kita tahu bahwa Daud hanya memakai 1 biji batu, betul? Dan Daud, latar belakang Daud, dia adalah orang yang ahli, dia adalah orang yang pandai menggunakan sling itu. Karena setiap hari itu kerjanya. Waktu dia tunggu waktu dia tunggu membawa kawanan domba bapaknya ya untuk dimakan dan menjaga.
kalau ada serigala, kalau ada apa, ya. Sebelum itu dia praktis, dia duduk di bawah pohon, bayangkan Daud duduk di bawah pohon, dia gunakan selingnya. Kalau dia buat batu di atas, dia buat sebiji batu kecil di atas batu yang besar. Dia akan gunakan setiap hari. Dia begitu ahli, karena dia sudah training. Amin. Ya. Waktu saya berada di KK dulu, waktu persiapan saya datang ke Semenanjung Malaysia untuk ke sekolah Alkitab, saya sempat tinggal di KK dalam 2 bulan, kursus bahasa Inggris. Karena saya tahu saya akan pergi ke sekolah Alkitab yang menggunakan bahasa Inggris. Bersin bahasa Inggris, kentut bahasa Inggris, semua bahasa Inggris. Dan saya tinggal di satu tempat di Luyang, mana tempat itu Luyang, saya tinggal dengan uncle saya. Dan ada satu tempat di tidak jauh dari situ, itu tempat Brother Julius, itu tempat jogging, tempat hiking dan tempat orang latihan. Hampir setiap hari saya datang, saya melihat Brother Julius datang, dia jogging di sana, dia latihan setiap hari. Wah, itu sebab dia fit sampai hari ini. Tidak pernah berubah ini orang. Sudah umur dia pun sudah lebih, dekat 50 sudah kan? 50 lebih sudah, tapi tengok dia fit. Kalau kita berlari dengan dia pun mungkin kita tidak boleh lawan. Saya berbicara tentang praktis, ya, tentang latihan. Saya pun mulai belajar. Ada orang bertanya saya tadi pagi, Pastor, what make you slim? Ya, promosi sedikit. Saya katakan, no shortcut. Amen. No shortcut. Marius selalu saya katakan, kalau buat teh tarik untuk saya, jangan kasih gula banyak, sedikit gula. Latihan. Saya berusaha latihan, walaupun sibuk macam manapun, exercise juga. Ya, exercise juga. Ya, dan kontrol makan. Amin. Haleluya. Ini nasihat daripada seorang bapak untuk anak-anak yang dikasihinya. Amin. Itu dari hati saya ya. Haleluya. Nah, latihan badani itu penting. Nah, Daud setiap hari dia praktis. Nah, saya berpikir, saya kira-kira waktu dia memungut 5 biji batu itu adalah prophetic. It is a prophetic. Dia tidak memilih 5 biji batu itu, dia berpikir nanti kalau satu kali, waktu satu umbanan ataupun lontaran satu, miss, ada 4 lagi. Kalau satu lagi miss, ada 3 lagi. Kalau satu miss lagi, ada 2 lagi. Paling kurang ada 5 kali. Daud tidak berpikir seperti itu. Saya percaya, walaupun tidak dicatat oleh Alkitab. Nanti kita akan tahu macam mana. Kenapa? Dia begitu yakin dengan slingshotnya. Dia tahu. Dia sangat ahli. Dia tidak berpikir, wah kalau lontaran pertama meleset, ada lagi 4. Ya. Rupa-rupanya saudara dan saudari, kenapa Daud harus mengambil 5 biji batu? Dan Alkitab mengatakan dia memilih 5 butir ataupun biji batu licin. Berarti dia pergi ke sungai tadi ya. Boleh lihat ya. Dia pergi ke sungai tadi, dia pilih batu yang terbaik. Itu juga adalah prophetic saudara. When God pick you up, He chose you. Dia memilih Anda. Dia bukan sembarangan. Dia tidak random saja, macam itu. Tapi dia memilih yang terbaik, yang licin. Alkitab begitu spesifik. Nah, kenapa persoalannya sekarang adalah kenapa Daud memilih 5 biji batu? Nah, ini jawabannya. Next slide. Daud bukan hanya berhadapan dengan Goliat dari Filistin itu. Tetapi dia sedang berhadapan dengan ada 4 lagi Goliat ataupun raksasa lain yang harus dia hadapi selepas dia berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara dan saudari, kadang-kadang kita sudah mulai puas kalau kita sudah berhasil dalam satu masalah, satu keadaan yang kita hadapi, kita sudah leka, kita sudah take it for granted. Kita katakan, oh I'm done. Hati-hati, karena iblis is not done with you. Iblis masih mengaum-ngaum seperti singa. Iblis masih lagi berjalan-jalan ingin mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu adalah kita sentiasa di dalam mode berjaga-jaga. Berjaga-jaga berdoa. Kita mempraktikkan firman Tuhan.
Kita mencari, kita berkorban, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan. Jangan kita puas dengan pelayanan kita dulu. Oh, saya sudah pernah melayani ke sini, saya sudah pernah buat ini, saya sudah pernah menyumbang ini, saya sudah pernah melakukan ini. Saudara dan saudara yang saya kasih, semua itu tidak cukup, saudara. Karena ada lagi di depan kita. Selagi hidup ini yang dikatakan, selagi kita berpijak apa? Di bumi yang nyata. Kita tetap berhadapan dengan raksasa-raksasa hidup kita. Amin. Raksasa kamu sebagai student mungkin berbeza. Apabila kamu masuk dalam alam pekerjaan nanti, raksasa kamu akan lain lagi. Pastor, kami sebagai hamba Tuhan, kami punya raksasa-raksasa yang luar biasa juga. Kalau pastor, dia punya pangkat pastor lah lawan dia. Jadi kita tidak boleh leka. Nah, jawabannya, mengapa Daud memilih 5 biji batu adalah karena ada 5 Goliat ataupun raksasa yang dia sedang hadapi. Kita akan lihat, nah hari ini kita berpeluang. Itu sebabnya saya mendorong Anda supaya Anda ikut siri khotbah ini sampai selesai pada ujung bulan ini. Amin. Supaya Anda tahu siapakah 5. Saya tidak beritahu semua. Hari ini saya hanya beritahu 1 saja. Amin. Boleh? Ya. Yang pertama adalah raksasa Goliat. Next slide. Goliat. Goliat ini berasal dari Gad. Gad ini adalah dihuni ataupun penduduknya adalah ada satu suku yang dipanggil orang Enak. Kalau orang Enak ini adalah dari keturunan raksasa, giant. Ya, kalau kamu ingat waktu Musa mengutus spy ke tanah Kanaan, mereka datang, mereka repot, wah di sana ada orang Enak, ada orang besar. Bukan enak dimakan ya, tidak. Orang Enak itu adalah nama suku. Dan mereka itu adalah keturunan raksasa-raksasa. They are giants. Have you seen giants? No. Dikatakan bahwa ketinggian Goliat ini 3,5 meter. Tinggi ya. Tinggi saya 1,65. Kalau Goliat ini ketinggian 270 cm. Double saya punya ketinggian. Pas itu saya berdiri, pas itu ada satu berdiri di atas kepala saya lagi sama tinggi dengan saya. Besar kan? Kalau JB itu belum kategori giant lagi lah. Belum ya. Belum kategori giant. Nah, apa yang interestingnya, makna dan maksud daripada Goliat ataupun Goliat, ya. Arti nama daripada Goliat ini adalah mengucapkan ataupun mengatakan sesuatu secara memalukan ataupun dengan cara memalukan, merendahkan, gosip, menghina, memperkecilkan, meremehkan dan sebagainya. Itu ada dilakukan secara lisan. Wow. Baru saya tahu bahwa Goliat ini bukan hanya karena dia bersosok tubuh yang besar, tapi ada arti di sebalik namanya. Maka dengan itu saudara, raksasa yang pertama yang harus kita kalahkan, raksasa pertama yang harus kita hadapi setiap hari pada hari ini adalah raksasa lidah. Katakan bersama saya, raksasa lidah. Maka Goliat itu saudara, dia adalah representasi lidah. Kita akan lihat nanti, kenapa lidah? Dia punya susuk tubuh yang besar. Dia punya senjata yang besar. Ya. Dia punya suara yang besar, dia punya pengaruh yang besar. Tapi kenapa lidah? Nah, kita akan belajar nanti. Mengapa Goliat dikatakan raksasa lidah? Daripada namanya sendiri itu adalah lidah. Dan dalam 1 Samuel ayat yang ke-17, pasal 17 ayat 42 sampai 45 berkata, ketika Filistin itu melihat dan mengamati Daud. Waktu mereka melihat dan mereka mengamati Daud. Bukan melihat saja tapi mengamati. Kamu tahu mengamati? Kalau melihat saja random saja lihat. Tapi mengamati itu betul-betul tengok. Dia scan dari atas sampai bawah. Dia lihat dari bawah sampai atas. Dia lihat dari kiri kanan. Bukan saja itu, tapi dia tanya siapa orang ini? Siapa dia tahu latar belakang dia Daud ini? Ayat firman Tuhan berkata dia memandang remeh terhadap Daud orang yang masih muda, kemerah-merahan dan elok rupanya. Wow.
Alkitab mencatat karena diamati bahwa Daud masih muda, kemerah-merahan, dan elok rupanya. Ya. Dalam arti kata lain Daud pada waktu itu sangat muda. Kalau dia kemerah-merahan, saya sudah tidak kemerah-merahan lah. Saya rasa kemerahan-merahan ini masih belasan tahun mungkin ya. Ya, bukan ingusan lah, ingusan itu masih lagi ya. Mungkin 16-17 begitu mungkin ya. Mungkin umur anak saya mungkin ini. Tapi saya tengok bukan belum kemerah-merahan ini. Kata orang Palestina itu kepada Daud, apakah aku ini anjing sehingga kau datang kepadaku dengan membawa tongkat? Dia mengutuk Daud demi nama Tuhannya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini 42 sampai 45, ada 3 kali disebut tentang pertama meremehkan. Itu yang Goliat buat. Apa yang Goliat buat? Dia meremehkan, pertama dia mengutuk Daud. Dan ketiga dia mencemuh, ayat yang ke-45. Dan semua ini adalah hasil gunakan apa? Lidah. 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 Raksasa lidah adalah raksasa cemuhan. Kalau dalam bahasa Inggris, scorning, scorner. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, next slide. Kira-kira kekuatan Goliat itu terletak di mana? Di pedangnya? Di perisainya? Di shieldnya? Ataupun di tubuh badannya yang besar? Kalau kira-kira coba bayangkan di depan Anda ada sosok tubuh yang 3,5 meter tingginya. Mungkin betisnya mungkin sebesar ini. Kita tengok pun kehadirannya pun kita akan lari. Betul? Di manakah letak kekuatan Goliat? Di manakah letaknya kekuatan Goliat? Saudara, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 kita lihat, kata orang, next slide, kata orang Filistin itu lagi, aku mencemuh barisan orang Israel hari ini, hadapkanlah seorang kepadaku untuk bertarung 1 lawan 1. Sebelum Daud muncul, dia menggunakan cemohan, dia menggunakan scorning, dia ridicule, dia menggunakan kata-kata kesat, dia menggunakan kata-kata yang meremehkan orang Israel. Kepada Raja Saul dan orang-orang Israel pada waktu itu. Dan waktu cemohan-cemohan itu dilakukan, saudara, Daud terdengar karena apa? Ayat 11, ketika Saul dan semua orang Israel mendengar kata-kata orang Israel, orang Filistin itu, apa yang terjadi? Kecutlah perut mereka. Ini terjemahan bahasa Inggris ya, kecut. Wow, dapat bayangkan kecut perut ya. Dan mereka sangat ketakutan. Mereka tidak takut dengan sosok tubuh Goliat. Tapi mereka takut dengan, terima kasih. Mereka takut dengan cemohan. Saudara, banyak perkara yang menyerang kita hari ini dengan kata-kata. Kita tidak perlu menyerang membunuh seseorang dengan pedang ataupun bom ataupun ya. Tapi kita hanya dengan gunakan kata-kata cemohan saja itu sudah cukup untuk membinasakan, menghancurkan. Coba saya katakan dengan istri saya, I don't love you anymore. Satu perkataan saja, that's it. That is the end of the world. How destroying, how destructive. Kan? Kata-kata satu saja. Ya, jadi hati-hati kalau type saya, message itu hati-hati. Read it before you send. Saya banyak buat silap. Aduh, sudah kirim, sudah sampai. Aduh, salah. Ayat 16 lihat, perhatikan selama apa? Selama 4 hari kah? Oh bukan, 40 hari. Selama 40 hari lamanya orang Filistin itu tampil lalu mencabar dan mencemooh orang Israel pada pagi dan petang. Nah, begini kira-kira, setiap pagi karena camp orang Israel dan camp orang Filistin.
Setiap pagi si Goliat ini, si Pak Goliat ini datang. Kerja dia mencemuh. Pagi, ayat firman Tuhan berkata, dan petang. Dia mencemuh. Selama berapa? 40 hari. Bayangkan saudara, 40 hari itu adalah nomor yang sempurna, yang genap. Untuk sesuatu boleh menghasilkan segala sesuatu. Selama 40 hari orang Israel mendengar cemuhan daripada si Goliat. And you can guess, kamu boleh bayangkan apa yang terjadi kepada orang Israel. Mereka lumpuh, mereka ketakutan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sehingga mereka lupa siapa Allah yang mereka sembah. Tetapi Daud yang kemerah-merahan, Daud yang masih elok rupanya, Daud yang masih sangat muda dikatakan Alkitab, dia terdengar, pasti dia terdengar karena 40 hari ya. Si Goliat ini mencemooh orang Israel. Jadi satu hari dia terdengar, cis dia cakap. Sampai hati dia mau dia meremehkan Tuhan kami. Dia memperkecilkan Tuhan alam semesta. Daud timbul dalam hatinya kemarahan yang begitu kuat sekali. Karena apa saudara? Karena dia tidak tahan dengan cemuhan. Nah, seterusnya kita lihat. Hari ini saudara dan saudari yang saya kasih. Bagaimana distraktif. Bagaimana kehidupan seseorang hanya dapat dihancurkan hanya dengan kata cemuhan. Kata-kata kesat, kata-kata meremehkan. Ya. If you don't believe me, if you want to destroy somebody, hanya dengan kata-kata itu sudah cukup. Karena apa? Iblis menggunakan hal yang sama. Iblis gunakan cemohan, iblis gunakan perkataan, iblis gunakan kata-kata untuk menghancurkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Hanya dengan kata-kata. Karena iblis tahu kuasa di atas perkataan. Karena iblis tahu bahwa di dalam perkataan itu ada kuasa. Karena Allah sendiri menciptakan dunia ini dan saya dan Anda dengan kuasa firman. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan sangat powerful. Nah, hari ini saudara kita akan belajar 4 perkara. Dan saya harap supaya 4 perkara ini kita dapat belajar bersama-sama bagaimana kita dapat mengalahkan kuasa lidah. Amin. Are you ready? Ya, pertama adalah mengenal jati diri dan Allah yang disembah. Daud mengenal dirinya. Dia mengenal identitinya siapa. Dia tahu dia adalah gembala domba. Dia tahu dia adalah keturunan Isai. Dia tahu bahwa dia abangnya Raja Saul. Ya, dia tahu abang-abangnya yang lain sebagai kesatria dan sebagainya. Ya, dan dia tahu bahwa dia diciptakan untuk something. Dan pada masa yang sama itu sudah tidak cukup hanya tahu tentang identiti diri kita. Dan yang sangat penting adalah dia tahu Allah yang dia sembah. Itu sebab hatinya tidak tahan waktu dia mendengar cemuhan daripada Goliat. Hatinya tidak tahan. Itu sebabnya dia tampil. Walaupun dia rasa dia sangat muda. Dia yang paling muda berada di medan peperangan pada waktu itu. For whatever reason dia ada di sana. Dia disuruh oleh bapaknya antar makanan kan kepada saudara-saudaranya. Tuhan ada rencangan yang luar biasa. Sepatutnya dia tidak harus ada di sana. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-33. Kata Saul kepada Daud, engkau tidak akan sanggup menghadapi orang Filistin itu dan bertarung dengannya. Oh no way, kamu tidak boleh berhadapan dengan Goliat, bukan lawanmu. No. Balik. Engkau sangat muda, sedangkan dia seorang pejuang sejak mudanya. Tetapi kata Daud kepada Saul, hambamu ini, lihat, dengar baik-baik, perhatikan firman Tuhan ini. Kata Daud kepada siapa? Saul, kepada raja, hambamu ini biasa menggembala domba-domba ayahnya. Jika singa atau beruang datang melarikan seekor anak domba kepada kawanannya, maka hamba akan pergi mengejarnya, lalu menyerangnya dan melepaskan domba itu daripada mulutnya. Jika dia bangkit melawan hamba, maka hamba akan merenggut janggutnya,
lalu menyerang dan membunuhnya. Singa atau beruang sudah pernah hamba bunuh, maka orang Filistin yang tidak bersunat ini pun akan menjadi seperti seekor daripada kawanan hewan-hewan itu, karena dia telah mencemuh barisan perang daripada Allah yang hidup. Kata Daud lagi, Tuhan yang telah melepaskan hamba daripada cekar singa serta cekar beruang akan melepaskan hamba daripada tangan orang Filistin ini. Wow. Seketika giant yang 3 meter ini, 270 cm tinggi besar ini. Waktu Daud melihat dia, Daud sangat kecil. Waktu Daud melihat dia melihat dia seperti binatang yang sudah pernah bunuh. Dia melihat dia seperti apa? Beruang, singa yang dia pernah bunuh. Karena apa saudara? Karena dia tahu siapa dia. Dia kenal dia. Karena bukan kekuatan Daud yang dia mengalahkan singa dan beruang. Dia tahu Allah berserta dengan dia. Amin. Yang kedua, bagaimana kita harus mengalahkan, ya sebelum itu ya. Tadi dia tahu jati dirinya. Yang kedua, dia tahu Allah yang dia sembah. Ini penekanan saya di sini. Kalau Anda belum mengenal Tuhan yang kita sembah, kalau Anda belum punya hubungan yang personal dengan Allah yang kita sembah, maka segala ibadah kita akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Amin. Kita datang ke gereja pun itu tidak ada artinya bagi kita. Karena tidak ada meaning. Waktu kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan, itu tidak ada artinya, tidak ada connection. Tapi apabila kita menyembah Tuhan karena kita tahu Dia adalah Allah yang layak disembah. Wow, itu luar biasa. Nah, kita lihat di sini, kita lihat Daud, dia katakan Tuhan. Dia bukan dia yang melepaskan, dia yang membunuh singa dan beruang, itu tidak. Dia katakan Tuhan dalam ayat yang ke-37 berkata, Tuhan yang telah melepaskan saya daripada cakar singa dan beruang. Bukan dengan hebatnya, bukan dengan pandainya yang menggunakan sling, dengan menggunakan tongkat dan gadanya. No. Tapi dia katakan Tuhan, He give all the due credit to God. Yang kedua, jangan ingin menjadi seperti orang lain. Kalau ada orang yang successful, kalau ada orang yang berjaya, berhasil. Waktu saya tengok Brother Julius berlari di taman Taman Tun Fuad. Itu 3 kilometer tuh kan? 3-5 kilometer. Dia berlari berkali-kali berpusingan. Saya mau habiskan satu pusingan itu pun sudah mau hampir pingsan. Kalau saya tidak boleh menjadi seperti dia. Betul? Anda juga tidak boleh menjadi seperti saya. You have to be who you are. Because God created you wonderfully and fearfully. Tuhan telah menciptakan Anda indah, unik, luar biasa. Karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang sama dengan Anda. Nobody, tidak ada orang yang sama DNA dengan Anda. How special we are. Begitu luar biasa kita kan? Jadi jangan kita membanding-bandingkan diri kita. Lihat di sini. Apa yang Saul katakan, oh kamu mau lawan Goliat, oke mari. Dia buka baju jiranya, dia buka helmetnya, dia beri pedangnya kepada Daud. Apa yang terjadi dalam 1 Samuel 38-39 berkata, kemudian Saul memasangkan pakaian perang pada Daud. Dipakainya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah padanya, Daud mengikatkan pedangnya pada pakaian perangnya lalu coba untuk berjalan karena dia belum pernah memakainya. Kata Daud kepada Saul, hamba tidak dapat berjalan dengan pakaian ini. Karena hamba belum pernah memakainya. Lalu Daud menanggalkan semula. Coba bayangkan ya, Daud yang susuk tubuhnya kecil, masih kemerah-merahan, sangat muda. Coba memakai pakaian askar tentara yang begitu berat. Dia tidak boleh berjalan. Nah banyak orang hari ini, banyak anak muda hari ini, coba berjalan, berlari, karena dia sedang imitate orang lain. Karena dia ingin menjadi seperti orang lain. Banyak orang hari ini, dia melihat, oh bintang film dari Korea ini cantik, handsome. Dia pun mau seperti dengan dia. Dia buat rambut seperti itu, dia pun buat rambut seperti itu. Dia berjalan seperti itu, dia pun berjalan seperti itu. Ada juga hamba Tuhan yang mau berkhotbah seperti Billy Graham. Dia ubah suaranya. Thus says the Lord. Sama. Kita mesti menjadi, saya harus belajar untuk menjadi diri saya sebagai Edi. Saya orang kampung,
saya suku Lundaya, saya begini, saya tahu mesti kita sadar semua itu. Karena Tuhan boleh memakai siapa saja. Amin saudara. Kalau Anda tidak mau dipakai, Tuhan boleh menggunakan dongki pun. Untuk berbicara dan melakukan pekerjaan Tuhan. Apatah lagi kita ini yang sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan kita dan dia mati untuk kita saudara. Itu sebabnya kita sangat luar biasa. Daud, dia tidak boleh menjadi seperti Saul. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi seperti orang lain. You have to be who you are. Amin. Amin. Haleluya. Karena saudara penat tau. Sangat penat mau menjadi seperti orang lain. Ya. Kita boleh belajar daripada orang lain. Prinsip-prinsip hidup orang lain yang percaya. Ya. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia berhasil dalam hidupnya. Kita ikut, kita gunakan prinsipnya, tapi jangan menjadi seperti dia. Karena you can never become like him or like her. Amin. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Nah, ayat yang ke-40 berkata Daud mengambil tongkatnya. Tadi dia tanggalkan. Bayangkan saudara, kalau dia berhadapan dengan Goliat, dengan pakaiannya yang sudah membuat dia kaku dan tidak boleh bergerak. Apa yang terjadi? Angkat senjata itu pun, angkat pedang itu pun tidak boleh. Senanglah dia dibunuh. Kan? Kenapa dia boleh mengalahkan raksasa Goliat? Karena dia tanggalkan. Dia tanggalkan pakaian itu. Dia tanggalkan itu. Dan apa yang dia buat? Dia sudah free. Daud mengambil tongkatnya. Dia ambil tongkatnya yang buruk-buruk tuh. Yang hitam-hitam sudah tuh. Dan lalu dia memilih 5 butir batu tadi itu kan ya. Yang licin itu diambil. Dia memasukkannya batu-batu ke dalam kantung gembalanya. Kantung gembalanya yang sudah koyak-koyak robek. Ya, yang sudah dan membawa terbilnya. Setelah itu dia pun maju mendekati orang Filistinnya. Dia berhadapan dengan Goliat dengan keadaannya yang seadanya. He was so real, he was so authentic. Apabila dia berhadapan dengan Goliat karena dia tahu authenticity dia adalah kekuatan yang Tuhan akan pakai. Haleluya. Saudara, you have to be authentic. Kita harus real dan tulus di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Haleluya saudara. Mari jemaat Tuhan kita belajar tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita bersalah katakan Tuhan saya bersalah. Kalau if you have to cry, cry is okay. Tuhan tidak pernah memandang hina dan remeh orang yang remuk hatinya. Amin saudara. Haleluya. Yang seterusnya ada 2 poin lagi. Saya ada 5 menit lagi. Haleluya. Tidak apa ya. Yang ketiga adalah mengalahkan raksasa lidah dengan apa? Dengan firman Tuhan. Cemuhan itu kan adalah kata-kata kesat. Adalah kata-kata cemuhan yang keluar dari bibir, yang keluar dari lidah. Ya. Nah kata Daud dalam ayat yang ke-45. Kata Daud kepada Filistin itu, dia berkata dulu kepada Filistin itu. Sebelum dia mengambil batu itu dan mengumbannya. Ya. Banyak orang berpikir bahwa karena Daud begitu ahli, begitu pandai dia gunakan seling dan kena tepat di dahi. No. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia mengalahkan karena dia tahu bahwa Goliat adalah raksasa lidah, adalah raksasa cemoh. Dan maka dengan itu dia datang di hadapan Filistin itu. Dengan dirinya sendiri, dengan begitu otentik dia datang di hadapan Tuhan. Dia berkata, engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan alam semesta, yaitu Allah barisan perang orang Israel yang kau cemoh. Lihat konteksnya, sangat luar biasa sekali. Dia menghadapi Goliat, raksasa lidah, dengan firman Tuhan. Saudara, Anda mungkin muda hari ini. Anda mungkin boleh bertahan seketika waktu di dalam menghadapi cabaran hidup karena Anda masih muda. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Tapi Anda tidak akan kuat setiap hari, saudara. Karena setiap orang ada weak point. Setiap kita ada weak point kita. Maka dengan itu, saudara, setiap kali kita berhadapan dengan raksasa-raksasa, setiap kali kita berhadapan, apabila kita berhadapan dengan cemoh-cemohan, kita berhadapan dengan, kita akan gunakan firman Tuhan.
Nah saudara, banyak anak muda saya melihat hari ini, mereka rosak, mereka hancur, mereka hidup mereka ya. Karena apa? Mereka menerima kata-kata, mereka menerima cemohan-cemohan, mereka terima kata-kata negatif yang mereka dengar, yang mereka lihat, bahkan yang disampaikan kepada mereka. Sehingga mereka pulang rumah, mereka sakit hati. Mereka kecewa, oh saya bodoh lah ini karena ya saya tadi di office, saya telah melakukan kesilapan dan bos saya cakap saya bodoh lah ini. Jadi bodoh. Iblis cakap, yes. Ya. Tapi bagaimana kita menghadapi keadaan ini, saudara? Kita kata, no. Saya tidak bodoh. Ya. Kalau ada orang katakan, kamu a failure, kamu adalah orang yang gagal, you are quitter, kamu tidak berguna lagi. Kalau kita balik rumah dan kita pikir, oh iyalah betul lah, saya tidak berguna lagi lah. Saya beginilah, itu sebab dia orang cakap macam ini saya. Iblis sudah tepuk tangan, dia sudah menang, saudara. Tapi kita harus bangkit dan kita harus mengalahkan raksasa lidah. Katakan no. Firman Tuhan berkata, saya adalah umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan yang dipakai, yang dibawa keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saya diciptakan fearfully and faithfully, wonderfully saya diciptakan. Saya diciptakan dengan image-nya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk dosa saya. Kita personalize, kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa saya, untuk menebus saya. Supaya saya boleh hidup hari ini. Wow, kita tahu kebenaran, kita gunakan firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun, dia berhadapan dengan cobaan iblis di padang gurun. Kan kita semua tahu. Dia tidak gunakan, kamu tahu siapa saya? Dia tidak cakap macam itu dengan iblis. Dia gunakan firman Tuhan. Maka dengan itu saudara, bagaimana kita dapat mengalahkan raksasa lidah dengan firman Tuhan? Kalau kita sendiri tidak membaca Alkitab. Kalau kita sendiri tidak mengalami dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau Anda belum start baca firman Tuhan, ayat firman Tuhan, belum terlambat lagi. Ada 2 bulan lagi untuk kita sampai ujung tahun. Ya, tidak habis satu Alkitab pun dari Kejadian sampai Keluaran, dari Kejadian sampai Wahyu tidak apa. Tidak habis satu perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak apa. Mungkin mula satu Injil, mulakan dengan satu Injil saja. Oke, saya mau coba. Then you will change your life. Amin. Karena firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Haleluya. Yang terakhir. Nah sebelum itu, firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 8 berkata, kitab suci ini tidak akan lekang daripada mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam supaya engkau berhati-hati melakukannya segala yang ditulisnya. Dan dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berjaya. Haleluya. Yang terakhir, mengalahkan raksasa dengan kuasa Tuhan. Dalam ayat yang terakhir 48, pada waktu Filistin itu maju mendekati untuk menghadapi Daud. Berlari Daud dengan cepat ke arah barisan perang musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud menyusup tangan ke dalam kantungnya dan mengambil sebutir anak batu dari dalamnya. Lalu melontarkannya dengan terbilnya. Batu itu tepat mengena dahi orang Filistin itu dan terbenam di dalam dahinya sehingga orang itu jatuh menyembam tanah. Wow. It was not, bukan karena kehebatan Daud. Bukan karena batu itu. Bukan karena dia begitu pandai menggunakan sling, no. Tapi dia, saudara? Dia berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tadi mulanya dia berkata, engkau orang Filistin datang dengan tombak lembing dan pedang. Tapi saya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena musuh kita saudara adalah spiritual. Ya. Bukan sling. Bukan pedang, bukan bagaimana engkau bejak dan pandai. No, it is spiritual. Kita datang di hadapan Tuhan apabila kita berhadapan dengan, setiap kali kita berhadapan dengan raksasa, kita katakan, yes Lord, saya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Yakobus 2
Yakobus 3 ayat 2 dan ketiga, kita semua selalu melakukan kesalahan. Sekiranya seorang tidak pernah melakukan sebarang kesalahan melalui tutur katanya, maka dia itu seorang sempurna. Dia dapat menguasai seluruh dirinya. Kita memasang kekang pada mulut kuda supaya kuda menurut kemauan kita. Dengan kekang kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Nah, satu bagian tubuh di dalam tubuh kita yang paling susah dikawali adalah lidah. Kalau kita lihat, saya tidak sempat membuat dia di sini dalam Amsal. Kamu boleh baca Amsal 6 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Itu pada zaman kuno, pada masa kuno dulu. Ya, pada masa kuno dulu, zaman kuno. Macam mana untuk menghancurkan orang lain? Pertama dengan gunakan kata-kata. Kedua adalah digunakan signal. Ya. Amsal 6. Ya, saya akan baca ini. Ini sangat interesting sekali dalam ayat yang ke-12. Dalam ayat ke-12, seorang durjana, Amsal 6 ayat ke-12 berkata, seorang durjana dan seorang manusia yang tidak berguna berjalan kemana-kemana dengan mulut mungkar. Dengan mulut mungkar, dengan mulut yang jahat, dengan mulut yang cemoh. Itu pertama, dia menggunakan mulut untuk menghancurkan orang lain. Yang kedua, orang kuno dulu, cara mereka merosakkan atau menghancurkan orang lain, menghancurkan musuh mereka. Yang kedua adalah ayat yang ke-13, dia katakan, dia mengenyitkan matanya. Atau mau tahu mengenyitkan mata? Dia menggunakan main mata. Bahaya kalau main mata kan, hati-hati kalau ada orang main mata dengan kamu. Saya katakan dengan anak-anak saya, anak perempuan saya yang masih remaja, hati-hati. Kalau ada orang yang main mata dengan kamu, hati-hati. Karena itu boleh menghancurkan, dia katakan, memberi isyarat dengan kakinya dan beristirahat dengan jarinya. Memberi isyarat dengan jarinya. Wow. Jadi orang dulu hanya dengan menggunakan isyarat sudah boleh merosakkan, menghancurkan, menjatuhkan orang lain. Bahaya kan? Ya. Nah, dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 berkata, janganlah biarkan kata-kata kesat keluar dari mulutmu, tapi lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Haleluya. Mari saya minta tim pujian sembah untuk mengambil tempat di depan. Saudara-saudari, dengan sederhana hari ini, ya, kita belajar tentang satu raksasa yang sangat common. Kamu tidak perlu cari ini di mana-mana. Dia akan datang. Dia akan datang silih berganti dalam hidup kita. Dia ingin menghancurkan kita, dia ingin melemahkan kita, dia ingin cripple you, dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia hanya dengan kata-kata cemoh, kata-kata meremehkan. Bagaimana kita mengalahkan Goliat? Tadi harus kita mengenal jati diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengenal Allah yang kita sembah. Jangan menginginkan, jangan ingin menjadi seperti orang lain. Mengalahkan raksasa lidah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata kita. Dan mengalahkan raksasa lidah dengan kuasa yang daripada